Namaku Arini. 5 tahun lalu, aku adalah perempuan paling bahagia di dunia. Hari itu, aku mengenakan gaun putih sederhana namun anggun, dengan senyum yang tak pernah lepas dari wajahku. Di hadapanku berdiri pria yang kuyakini adalah takdirku, Raka, lelaki yang selama ini menjadi pelindung sekaligus sahabat terbaikku. Di pelaminan, semua mata tertuju pada kami, memberi doa dan ucapan selamat. Aku percaya, inilah awal dari kisah indah yang akan kami tulis bersama. Awalnya, semua terasa sempurna. Raka selalu mengucapkan, "Aku mencintaimu," setiap malam sebelum tidur dan, hati-hati, setiap aku berangkat bekerja. Dia akan menjemputku meski hujan deras atau terik matahari. Tak ada yang mengira bahwa di balik senyumnya yang hangat, kelak akan ada jarak yang membunuh perasaan ini sedikit demi sedikit. Aku tahu sejak awal bahwa Raka punya banyak teman, termasuk teman perempuan. Aku bukan tipe istri yang melarang-larang, selama batasnya jelas. Apalagi, salah satu teman perempuannya itu, Dina, sudah dikenalnya sejak kuliah. Dia sering menyebut Dina sebagai teman dekat yang dulu membantunya melewati masa-masa sulit. Aku tak pernah berpikir buruk, karena aku percaya pada suamiku. Awal pernikahan, hubungan mereka tampak wajar. Dina kadang mengirim pesan untuk menanyakan kabar atau meminta bantuan kecil. Aku pun tak keberatan. Kalau cuma teman, kenapa harus takut? Pikirku saat itu. Lagi pula, Raka selalu menceritakan setiap interaksinya dengan Dina. Aku menganggap itu tanda kejujuran. Bulan-bulan pertama pernikahan kami adalah masa-masa penuh tawa. Kami sering makan malam di balkon apartemen kecil kami sambil membicarakan rencana masa depan, punya rumah sendiri, liburan ke Jepang, dan tentu saja, memiliki anak. Kami sepakat ingin menunggu 1 atau 2 tahun sebelum benar-benar memulai program kehamilan, agar bisa menikmati masa berdua lebih lama. Namun perlahan, aku mulai merasakan ada sesuatu yang berubah. Itu bermula di tahun kedua pernikahan kami. Suatu malam, aku menyiapkan makan malam spesial, sup ayam kesukaan Raka, lengkap dengan dessert puding karamel. Aku sengaja pulang lebih cepat dari kantor, ingin memberi kejutan. Tapi saat aku meneleponnya, dia bilang, "Sayang, aku nggak bisa pulang malam ini. Dina butuh ditemenin, dia lagi sedih banget." Nada suaranya datar, seperti menganggap hal itu biasa saja. Aku diam sebentar, mencoba memahami. "Sedih kenapa?" tanyaku. "Masalah keluarga. Dia butuh seseorang buat dengerin." Aku hanya mengangguk walau dia tak bisa melihat. Aku mencoba menelan kecewa itu. Makan malam yang kubuat pun dingin begitu saja di meja. Malam itu, untuk pertama kalinya aku tidur sendirian di rumah sementara suamiku sibuk menemani seorang perempuan lain. Aku meyakinkan diriku sendiri bahwa ini hanya kebetulan, bahwa suamiku memang orang yang peduli pada temannya, tak lebih. Hari-hari berikutnya, kejadian serupa mulai terulang. Setiap kali Dina butuh bantuan, entah itu mengantar ke bengkel, menemani belanja, atau sekadar menjadi tempat curhat, Raka selalu sigap. Dia akan meninggalkan apapun yang sedang dia lakukan, bahkan jika itu adalah waktu bersamaku. Suatu sore, kami sedang menonton film di rumah. Baru setengah jalan, ponselnya berbunyi. Nama, Dina, tertera jelas di layar. Tanpa ragu, dia mengangkat. "Halo, Din? Oh, sekarang?" Ya, aku Otu." Dia berdiri, mengambil jaket. "Maaf, sayang, Dina ban mobilnya kempes di jalan. Aku harus bantu dia." Aku hanya bisa menahan napas. "Kita bisa lanjut nonton nanti," katanya sambil tersenyum singkat. Aku tahu, jika itu aku yang mengalami hal serupa, dia akan menanyakan, "Bisa panggil taksi atau Gojek, kan?" Tapi untuk Dina, tak ada kata tidak. Perlahan-lahan, hatiku mulai merasa tersisih. Seakan ada 2 perempuan dalam pernikahan ini, aku, istrinya, dan Dina, yang seperti istri emosionalnya. Bedanya, Dina tak perlu mengurus rumah, tak perlu menghadapi sisi buruk Raka, tapi selalu mendapat perhatian terbaik darinya. Aku pernah mencoba membicarakan ini. Suatu malam, saat dia pulang larut, aku berkata, "Raka, aku merasa kamu lebih cepat datang kalau Dina yang minta tolong dibanding kalau aku yang minta." Dia menghela napas panjang.
Kamu mulai mikir yang enggak, Rin. Aku cuma bantu teman. Kamu kan tahu, Dina itu udah kayak keluarga sendiri. Jawaban itu justru membuatku makin terdiam. Aku tahu Dina bukan keluarga. Akulah keluarganya. Tapi entah kenapa, di matanya, kebutuhan Dina tampak lebih mendesak daripada kebutuhanku. Bahkan saat kami merayakan ulang tahun pernikahan ketiga, Raka sempat menghilang di tengah acara makan malam. Katanya, Dina butuh diantar ke rumah sakit karena ibunya sakit. Aku paham kondisi darurat, tapi aku juga tak bisa mengabaikan rasa perih karena ia tak pernah menanyakan perasaanku saat itu. Aku duduk sendirian di restoran, menatap kursi kosong di depanku, mencoba menahan air mata agar tidak jatuh. Meski begitu, aku masih bertahan. Aku masih berpikir, mungkin ini hanya fase. Mungkin suatu saat, dia akan sadar bahwa istrinya pun butuh diperhatikan. Aku mencoba menjadi istri yang pengertian, bahkan saat hatiku sendiri mulai terkikis. Dina sendiri kadang menyapaku, tapi interaksinya terasa dingin. Dia selalu menyebut Raka dengan nada akrab, seakan menandai bahwa mereka punya sejarah yang tak bisa aku sentuh. Aku tidak tahu apakah dia menyadari posisiku yang semakin terdesak, atau mungkin dia memang sengaja membiarkan itu terjadi. Di tahun keempat pernikahan kami, aku mulai berpikir tentang anak. Sudah cukup lama kami menunda, dan aku berharap kehadiran buah hati akan membuat Raka lebih fokus pada keluarga. Aku bahkan mencoba membujuknya dengan lembut. Rak, gimana kalau kita mulai program hamil tahun ini? Dia tersenyum, tapi matanya tampak sibuk dengan ponsel di tangannya. Kita lihat nanti, ya. Kerjaanku lagi padat banget, sayang. Dan, nanti, itu terus diulang, sampai aku lelah menunggu. Namun, aku tak tahu bahwa takdir akan memutar arah hidupku dengan cara yang paling mengejutkan. Sebelum badai besar itu datang, aku masih percaya bahwa pernikahan ini bisa diperbaiki. Aku masih percaya bahwa suamiku, meski sering mengutamakan orang lain, akan kembali memprioritaskan istrinya. Aku salah. Sejak awal aku sudah mencoba mengerti. Aku tahu Raka tipe lelaki yang tak tega melihat orang kesusahan, apalagi jika itu teman lama. Tapi lama-lama, batas antara peduli dan mengutamakan mulai kabur. Dan sayangnya, aku berada di sisi yang terabaikan. Hari itu hari Sabtu, hari libur yang biasanya kami pakai untuk bersih-bersih rumah, belanja bulanan, atau sekadar bersantai menonton serial favorit. Aku sudah menyiapkan daftar belanja panjang di kertas kecil, mulai dari kebutuhan dapur sampai perlengkapan rumah. Pagi itu, sambil menunggu Raka mandi, aku membuat sarapan omelet dan roti panggang. Belum sempat kami menyentuh sarapan, ponsel Raka berdering. Nama itu lagi. Dina. Raka mengangkat dengan cepat. Halo, Din. Oh, ya ampun, serius? Oke, aku berangkat sekarang. Dia langsung berdiri, meraih kunci motor, bahkan tak sempat meminum kopi yang sudah kutuang. Kenapa lagi? Tanyaku, mencoba terdengar biasa saja. Dina, ban mobilnya pecah di tol. Dia sendirian, panik. Aku jemput dia, ya. Aku menatap meja makan yang masih penuh. Tapi kita kan mau belanja. Nanti sore aja, sayang. Ini darurat. Dan begitulah, pagi itu ia pergi. Aku membereskan sarapan sendirian, menahan rasa sepi yang mulai mengendap di dada. Bukan karena dia membantu, tapi karena aku tahu, untukku, suaminya sendiri, darurat, tak selalu punya makna yang sama. Kejadian seperti itu bukan sekali dua kali. Pernah suatu malam aku jatuh sakit, flu berat, demam tinggi. Aku mengirim pesan ke Raka yang saat itu masih di kantor. Aku nggak enak badan, bisa cepat pulang? Jawabannya singkat. Maaf, aku mampir dulu ke rumah Dina, dia minta dibantu pasang rak buku. Rak buku. Sementara aku di rumah, terbaring dengan kepala berdenyut. Dia baru pulang hampir tengah malam, dan satu-satunya yang dia katakan adalah, "Kamu udah minum obat?" Maaf tadi nggak bisa cepat pulang, dia nggak bisa pasang sendiri. Hatiku ingin berteriak, kalau dia nggak bisa pasang sendiri, apa itu lebih penting daripada istrimu yang sakit? Tapi yang keluar hanya gumaman pelan, iya, nggak apa-apa. Semakin lama, perbedaan sikapnya makin jelas.
Jika Dina meminta bantuan, ia akan mengosongkan jadwal, bahkan meninggalkan pekerjaannya jika perlu. Tapi kalau aku yang meminta, ia punya daftar alasan panjang, lelah, rapat, deadline, atau sekadar, nanti aja, ya. Satu kejadian yang membekas adalah ketika aku pulang larut karena lembur di kantor. Hujan deras, dan tak ada taksi atau ojek yang mau menerima pesananku. Aku menelepon Raka. Rat, bisa jemput aku? Hujannya deras banget, dan aku nggak bawa payung. Dia terdiam sebentar sebelum menjawab. Aduh, maaf, sayang, aku lagi di rumah Dina. Dia habis ganti genteng, aku bantu beberes atap. Bisa pesan taksi online aja, ya? Aku memandangi genangan air di trotoar, hujan yang memukul-mukul atap halte tempatku berdiri. Kalau itu Dina yang meminta dijemput di tengah hujan, aku yakin dia akan datang tanpa pikir panjang. Perlahan, aku mulai merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Kadang Raka pulang membawa cerita tentang Dina, bagaimana dia sedang mengurus anaknya, bagaimana dia merasa kesepian setelah suaminya meninggal. Semua itu diceritakan dengan nada yang penuh simpati, nada yang jarang sekali aku dengar ketika dia berbicara tentangku. Pernah aku mencoba mengutarakan isi hatiku secara langsung. Malam itu kami duduk di ruang tamu, televisi menyala tanpa suara. Aku menatapnya lama sebelum berkata, Raka, kamu sadar nggak kalau setiap Dina butuh kamu selalu ada? Tapi kalau aku yang butuh, kamu sering nggak bisa. Dia mengernyit, menaruh ponselnya di meja. Maksud kamu apa? Aku kan juga selalu ada buat kamu. Aku menggeleng. Enggak, Ra. Ada, tapi enggak sepenuhnya. Aku merasa kalah sama dia. Seakan-akan aku ini cuma cadangan, sementara Dina itu prioritas. Nada suaranya meninggi sedikit. Kamu cemburu sama Dina? Dia cuma teman. Udah lama banget. Kamu tahu, kalau bukan karena dia, mungkin aku nggak bisa lulus kuliah dulu. Aku menghela napas. Aku nggak cemburu sama masa lalumu. Aku cemburu sama perhatianmu yang sekarang. Dia berdiri, mengambil ponsel lagi. Ah, kamu kebanyakan mikir. Udahlah, tidur aja. Aku capek. Dan begitulah, percakapan itu berakhir tanpa penyelesaian. Rasa perihnya malah semakin mengendap. Waktu berlalu, dan aku mulai mengubah sikapku. Aku jarang meminta tolong padanya, jarang mengeluh, bahkan mulai terbiasa mengurus semua sendiri. Tapi kebiasaan itu bukan tanda aku kuat, itu tanda aku menyerah untuk berharap. Namun anehnya, Raka tak menyadari perubahan itu. Dia tetap menjalani hari-harinya seperti biasa, bekerja, sesekali bercanda denganku, lalu pergi kalau Dina memanggil. Dia tak pernah bertanya kenapa aku jarang menghubunginya, kenapa aku mulai tidur lebih cepat, atau kenapa aku tak lagi menyiapkan sarapan spesial di akhir pekan. Hingga suatu hari, ada kejadian yang membuat luka itu makin dalam. Hari itu aku jatuh terpeleset di dapur saat sedang memasak. Kaki kananku terkilir, sakitnya membuatku hampir tak bisa berdiri. Aku mencoba menelepon Raka. Rak, aku jatuh, kakiku sakit banget. Bisa pulang sebentar? Dia menjawab cepat, waduh, aku lagi di mall sama Dina, nyari hadiah ulang tahun buat anaknya. Bisa tunggu sampai malam enggak? Aku terdiam beberapa detik, mencoba menelan rasa sakit di kaki dan di hati. Iya, enggak apa-apa, jawabku akhirnya. Sejak itu, aku benar-benar mengerti. Di matanya, aku adalah rumah yang selalu ada, tapi bukan tujuan pertama yang dia datangi ketika seseorang membutuhkan. Dina adalah panggilan darurat nomor 1. Aku hanyalah default. Meski begitu, aku masih bertahan. Aku masih berharap suatu saat dia akan sadar. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Perhatian yang berat sebelah itu menjadi pola, dan aku mulai menerima bahwa pernikahan ini bukan tentang kami, melainkan dia dan Dina, dengan aku di latar belakang. Dan di saat seperti itulah, sesuatu yang tak pernah kuduga mulai tumbuh di dalam diriku, sebuah rahasia yang akan mengubah segalanya. Luka itu tidak datang sekaligus. Ia muncul pelan-pelan, seperti tetes air yang jatuh terus-menerus di batu yang kokoh. Awalnya aku pikir, batu itu tidak akan retak. Tapi semakin lama, aku sadar bahwa hatiku bukan batu.
Ia bisa hancur kalau dipukul berkali-kali, meski pelan. Kejadian-kejadian kecil mulai menumpuk. Hal-hal yang mungkin dianggap remeh oleh orang luar, tapi bagiku menjadi bukti nyata bahwa posisiku di hati Raka semakin tergeser. Aku tidak pernah menuntut hadiah mahal. Yang kuinginkan hanya perhatian dan kebersamaan. Tapi di ulang tahunku yang ke-30, aku mendapatkan sesuatu yang berbeda, kecewa yang menohok. Pagi itu aku bangun dengan hati berdebar. Aku berharap Raka akan mengucapkan, "Selamat ulang tahun," sambil tersenyum, atau setidaknya memelukku. Tapi yang kudapat hanya punggungnya yang sibuk menatap layar ponsel. "Pagi, Rak," sapaku sambil tersenyum tipis. "Pagi," jawabnya tanpa menoleh. Tangannya sibuk mengetik pesan. Aku menunggu beberapa menit, berharap dia akan ingat. Tapi tidak ada ucapan, tidak ada pelukan. Sampai akhirnya dia berkata, "Sayang, aku keluar sebentar, ya. Dina minta dianterin ke dokter gigi." Aku diam, menelan kata-kata yang ingin keluar. "Hari ini ulang tahunku, Rak. Hari ini aku yang seharusnya kamu temani." Tapi aku hanya mengangguk. "Hati-hati." Dia pergi, meninggalkan aku sendirian di rumah. Siang itu aku memutuskan pergi sendiri ke toko kue, membeli kue tart kecil. Aku menyalakan lilin, meniupnya sendirian di ruang makan. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Malamnya, saat dia pulang, dia baru sadar. "Kok nggak bilang ulang tahun?" tanyanya, seolah itu adalah kewajibanku. Aku tersenyum pahit. "Aku pikir kamu ingat." Dia mencoba meminta maaf, tapi suaranya terdengar lebih seperti orang yang ingin cepat menutup topik. Dan sejak itu, aku berhenti berharap ulang tahunku akan jadi hari spesial lagi. Bulan berikutnya, aku terserang flu berat. Tubuhku panas, kepalaku berat. Aku hanya ingin tidur dan punya seseorang di sisiku. Aku menelepon Raka di kantor. "Rak, aku nggak enak badan. Bisa pulang cepat?" tanyaku pelan. Dia menghela napas. "Aduh, hari ini nggak bisa, sayang. Aku janji mau antar Dina belanja keperluan anaknya. Nanti aku pulang malam, ya. Minum obat dulu." Aku terdiam. "Iya, nggak apa-apa." Dan aku pun menghabiskan hari itu sendirian di kasur, mencoba tidur sambil menahan batuk. Tidak ada telepon menanyakan kabar, tidak ada sup hangat yang disiapkan. Malamnya, ketika dia pulang, dia hanya berkata, "Kamu udah minum obat kan?" tanpa melihat mataku. Aku tersenyum kaku, berusaha menganggap ini hal kecil. Tapi jauh di dalam hati, luka itu bertambah lagi. Entah kenapa, Raka selalu punya waktu untuk memuji Dina di depanku. Dia sering bercerita betapa Dina pintar mengurus anaknya, betapa dia kuat setelah kehilangan suami, betapa dia mandiri meski harus bekerja keras. Aku tidak memungkiri, semua itu mungkin benar. Tapi rasanya menyakitkan mendengar suamiku mengagumi perempuan lain di hadapanku, sementara untukku, yang setiap hari bersamanya, pujian seperti itu hampir tak pernah keluar. Suatu malam, aku sedang menyiapkan makan malam. Raka pulang dan berkata, "Tadi Dina cerita dia dapat promosi di kantornya. Hebat banget dia, ya. Perempuan tangguh." Aku hanya membalas, "Iya, hebat." Padahal di kepalaku ada suara lain. "Apa kamu tahu aku juga berjuang setiap hari, Rak? Apa kamu sadar aku juga tangguh bertahan di pernikahan ini?" Salah satu kebiasaan Raka yang membuatku semakin lelah adalah bagaimana setiap hari libur, selalu saja ada waktu yang dia sisihkan untuk Dina. Kalau bukan untuk mengantar belanja, ya untuk membantu memperbaiki barang di rumahnya. Pernah suatu kali, aku mengajaknya piknik di taman kota. Aku sudah menyiapkan bekal, membawa tikar, dan membayangkan kami akan menghabiskan pagi yang indah. Tapi tepat sebelum kami berangkat, Dina menelepon. "Aduh, kayaknya pikniknya nanti aja ya, sayang. Dina butuh diantar ke rumah saudaranya. Nggak ada yang bisa nganterin." Aku mencoba tersenyum. "Oh, ya udah, nanti aja." Bekal yang kubuat akhirnya dimakan sendirian di dapur. Sambil mengunyah, aku mulai bertanya-tanya, apakah aku ini benar-benar prioritas di hidupnya, atau hanya opsi yang dia pilih kalau tidak ada yang lebih penting. Semua kejadian itu membuatku semakin jarang mengungkapkan perasaan. Setiap kali aku mencoba,
ujung-ujungnya dia akan membelaku atau membela Dina. Dia selalu punya alasan, dan alasan itu selalu terdengar seperti pembenaran. Lama-lama aku belajar menelan semuanya sendiri. Aku jarang meminta tolong, jarang bercerita tentang hariku. Aku mulai mengisi waktuku dengan hal-hal kecil, membaca buku, menulis jurnal, atau sekadar berjalan sendirian ke kafe terdekat. Tapi setiap kali melihatnya tersenyum ketika berbicara di telepon dengan Dina, aku merasa semakin kecil. Aku bukan lagi pusat dunianya. Dan mungkin, aku tidak pernah benar-benar menjadi pusat dunianya sejak awal. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan. Tapi saat itu, aku masih belum siap pergi. Masih ada harapan kecil yang kusimpan, harapan bahwa suatu saat dia akan sadar. Yang tidak aku tahu, takdir sudah menyiapkan kejutan besar. Kejutan yang awalnya membawa bahagia, tapi juga menjadi awal dari kejatuhan terbesar dalam hidupku. Hari itu aku tidak pernah menyangka hidupku akan berubah. Pagi itu terasa biasa saja. Aku bangun lebih awal, menyiapkan sarapan untuk Raka seperti biasanya. Tapi ada yang berbeda. Sejak 2 minggu terakhir, aku sering merasa mual di pagi hari, tubuhku cepat lelah, dan ada rasa nyeri halus di pinggang. Awalnya aku pikir ini hanya gejala masuk angin atau kurang tidur. Tapi saat melihat kalender yang tergantung di dinding dapur, aku sadar, siklus bulanan sudah terlambat lebih dari 2 minggu. Jantungku berdegup kencang. Ada rasa gugup dan penasaran yang bercampur jadi satu. Setelah Raka berangkat kerja, aku memutuskan pergi ke apotek untuk membeli test pack. Sepanjang jalan, pikiranku dipenuhi bayangan indah. Jika aku hamil, ini akan jadi kejutan terindah untuk Raka. Setelah 5 tahun menikah dan menanti, ini akan jadi hadiah yang mengikat kami lebih erat. Aku membayangkan senyumnya, pelukannya, bahkan mungkin air matanya saat tahu bahwa dia akan menjadi seorang ayah. Begitu sampai di rumah, aku langsung masuk kamar mandi. Tanganku bergetar saat membuka kemasan test pack. Waktu menunggu 2 garis itu terasa begitu lama, padahal hanya beberapa detik. Dan ketika akhirnya muncul 2 garis merah yang jelas, air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Aku memegang test pack itu erat-erat, seperti memegang harapan yang selama ini kutunggu. Terima kasih, Tuhan, bisikku pelan. Aku duduk di tepi tempat tidur, memikirkan cara terbaik untuk memberitahu Raka. Aku ingin ini menjadi momen spesial. Mungkin aku akan menyiapkan makan malam romantis, atau membungkus test pack itu dalam kotak hadiah. Aku ingin melihat ekspresi bahagianya secara langsung. Tapi hari-hari berikutnya tidak berjalan seperti yang kubayangkan. Setiap kali aku ingin mengajak Raka makan malam berdua, dia selalu sibuk. Malam pertama aku mencoba, dia pulang larut. Katanya, harus lembur di kantor. Malam kedua, aku sudah menyiapkan steak dan lilin di meja makan, tapi setengah jam sebelum jam pulang, dia menelepon. Sayang, maaf banget. Dina minta ditemenin beli barang-barang keperluan sekolah anaknya. Dia nggak bisa nyetir malam-malam sendiri. Aku menelan ludah. Oke, hati-hati ya. Malam itu aku makan sendirian. Steak yang harusnya jadi perayaan pertama untuk calon ayah, berubah menjadi santapan dingin diiringi rasa sepi. Hari ketiga, aku mencoba mengajaknya sarapan di luar sebelum dia berangkat kerja. Tapi saat aku menunggunya di meja, dia sibuk menjawab telepon dari Dina. Wajahnya serius, lalu berkata, dia minta dianterin ke kantor pajak. Aku jemput dia dulu, ya. Kamu sarapan sendiri aja. Dan begitulah seterusnya. Setiap kesempatan untuk memberinya kabar ini selalu terganggu oleh kesibukan yang bernama Dina. Akhirnya, aku memutuskan untuk menyimpan kabar ini dulu. Aku pikir, mungkin nanti akan ada hari di mana dia pulang cepat, tidak sibuk, dan benar-benar punya waktu untukku. Saat itu, aku akan memberinya kabar ini dengan penuh kehangatan. Sementara itu, aku mulai menjaga diri lebih baik. Aku mengurangi pekerjaan rumah yang berat, makan lebih teratur, dan menghindari makanan yang tidak aman untuk ibu hamil. Tapi semua ini kulakukan diam-diam. Raka belum tahu, dan aku ingin dia mengetahuinya di momen yang tepat. Di kantor, aku sering tersenyum sendiri. Rekan-rekanku melihatku lebih ceria dari biasanya, mungkin karena aura kehamilan yang mulai terasa.
Ada rasa bangga dan hangat setiap kali memikirkan bayi kecil yang tumbuh di dalam rahimku. Setiap malam sebelum tidur, aku meletakkan tangan di perut dan berbisik, "Nak, ayahmu pasti akan senang sekali saat tahu keberadaanmu." Tapi menjaga rahasia ini ternyata tidak mudah. Tubuhku sering lemas, dan mual di pagi hari membuatku sulit beraktivitas. Beberapa kali aku ingin minta bantuan Raka untuk mengerjakan pekerjaan rumah, tapi setiap kali aku mulai bicara, dia akan berkata, "Aduh, sayang, nanti aja ya. Aku mau ke rumah Dina dulu," dia minta dibantu mindahin lemari. Kadang aku ingin berteriak, "Kenapa kamu nggak bisa ada di rumah saat aku butuhmu?" Tapi aku menahan diri. Aku tak mau membuat kabar kehamilan ini diawali dengan pertengkaran. Di kepalaku, aku terus memupuk harapan. Nanti, saat dia tahu, dia akan berubah. Dia akan lebih sering di rumah, akan memprioritaskan aku dan calon anak kami. Nanti, suatu malam, aku memutuskan, besok aku akan memberinya kabar ini, apapun yang terjadi. Aku bahkan membeli sebuah kotak kecil berwarna biru muda, menghiasnya dengan pita putih. Di dalamnya, aku letakkan test pack, sepasang kaos kaki bayi mungil, dan kartu bertuliskan, "Hai ayah, aku datang dari doa-doa ibu dan ayah." Aku membayangkan wajahnya saat membuka kotak itu. Aku membayangkan dia akan memelukku erat, mungkin menangis bahagia, lalu berjanji akan selalu menjagaku. Tapi besoknya, lagi-lagi telepon dari Dina datang sebelum aku sempat menyerahkan kotak itu. "Sayang, aku nggak bisa pulang habis kerja." Dina minta ditemenin nyari kado ulang tahun buat anaknya. Aku memandang kotak biru di atas meja makan. Senyumku pudar. "Oh, oke. Hati-hati ya." Dan sekali lagi, rencana itu batal. Aku tidak tahu bahwa penundaan ini akan menjadi penyesalan terbesarku. Aku tidak tahu bahwa waktu yang seharusnya kuhabiskan untuk mengabarkan kebahagiaan akan segera berubah menjadi waktu untuk mengabarkan kehilangan. Yang ku tahu, aku masih menyimpan kabar itu rapat-rapat, sambil menunggu hari yang tak pernah datang. Pagi itu cuacanya cerah. Matahari menembus tirai kamar dengan lembut, tapi tubuhku terasa berbeda. Sejak bangun tidur, ada rasa nyeri menusuk di bagian bawah perutku. Awalnya aku pikir ini hanya kram biasa yang wajar terjadi di awal kehamilan. Aku mencoba mengabaikannya dan tetap menyiapkan sarapan, tapi langkahku terasa berat. Saat sedang memotong buah, rasa nyeri itu semakin tajam, membuatku terpaksa duduk di kursi dapur. Nafasku memburu, keringat dingin mulai membasahi kening. Ada firasat buruk yang mulai menyusup ke dalam pikiranku. Aku mengambil ponsel di meja dan menekan nomor Raka. Suaraku bergetar saat dia mengangkat. "Rak, aku sakit banget di perut. Bisa pulang sekarang dan antar aku ke rumah sakit." Di ujung sana, suaranya terdengar agak riang, seolah dia sedang di luar. "Sayang, aku lagi di mall sama Dina. Kita lagi cari kado ulang tahun buat anaknya. Darurat banget enggak? Kalau enggak, nanti aku nyusul." Aku terdiam beberapa detik, menahan rasa sakit yang makin menusuk. "Iya, aku bisa ke rumah sakit sendiri," jawabku akhirnya, suara lirih yang bahkan sulit kudengar sendiri. "Ya udah, kamu hati-hati. Aku nyusul nanti," katanya, lalu menutup telepon. Aku menatap layar ponsel yang kini gelap. Ada rasa dingin yang menjalar di seluruh tubuhku, bukan hanya dari rasa sakit di perut, tapi juga dari kata-katanya. Mencari kado untuk anak orang lebih penting daripada mengantar istrinya ke rumah sakit. Dengan tubuh yang lemah, aku memanggil taksi online. Sopirnya sempat bertanya, "Mbak, nggak apa-apa? Kelihatan pucat banget." Aku hanya mengangguk, tak sanggup bercerita. Sepanjang perjalanan, aku memegangi perutku sambil berdoa, memohon agar bayi kecilku tetap bertahan. Setibanya di rumah sakit, seorang perawat segera membawaku ke ruang pemeriksaan. Dokter kandungan datang tak lama kemudian, memintaku berbaring di meja USG. Tangannya bergerak cepat, matanya fokus pada layar monitor. Wajahnya berubah serius. "Bu, saya minta maaf. Janin ini sudah tidak ada detak jantungnya." Kata-kata itu menghantamku seperti palu besar. Dunia di sekitarku seakan berhenti. Aku menatap layar USG, berharap dokter salah melihat. Tapi layar itu hanya menunjukkan gambar diam,
tak ada kedipan kecil yang biasanya menjadi tanda kehidupan. Air mataku jatuh begitu saja. Suara tangisku pelan, tapi dadaku terasa seperti dirobek dari dalam. Nat, ibu bahkan belum sempat memperkenalkanmu pada ayahmu. Dokter menjelaskan bahwa kemungkinan aku mengalami pendarahan dalam rahim dan harus segera menjalani tindakan medis untuk mengeluarkan janin. Tapi aku hanya mendengar sebagian dari kata-katanya, sisanya tenggelam dalam suara hatiku yang berteriak. Prosedur itu terasa begitu dingin. Lampu ruang tindakan menyilaukan mataku, bau antiseptik menusuk hidung. Perawat berusaha menenangkan, tapi tidak ada pelukan dari orang yang paling aku butuhkan saat itu. Tidak ada Raka di sampingku. Tidak ada genggaman tangannya yang menenangkan. Aku merasakan jarum infus menembus kulit, lalu kesadaranku mulai memudar karena obat bius. Dalam kabut terakhir sebelum tertidur, aku memikirkan satu hal, bayi ini pergi tanpa pernah dikenal ayahnya. Saat aku terbangun, ruang rawat inap terasa sunyi. Di meja kecil di samping ranjang, ada segelas air mineral dan piring berisi bubur yang belum kusentuh. Aku memandangi langit-langit, mencoba menahan air mata yang kembali ingin keluar. Perutku terasa kosong, secara harfiah dan batin. Beberapa jam kemudian, pintu kamar terbuka. Raka masuk dengan wajah panik. Nafasnya terengah-engah, matanya merah seolah baru menyadari sesuatu yang besar. Rin, maaf, aku telat, katanya sambil mendekat. Dia meraih tanganku, tapi aku menariknya pelan. Sudah selesai? Jawabku datar. Dokter bilang, kamu, suaranya terputus, air matanya jatuh. Kamu hamil? Kenapa nggak bilang, Rin? Aku menatapnya lama. Aku mau bilang. Aku mau kasih tahu di momen yang indah. Tapi kamu selalu sibuk sama Dina. Dan sekarang, anak kita udah nggak ada. Dia terisak, menunduk. Aku nggak tahu. Itu masalahnya, Rat. Kamu nggak tahu. Karena kamu nggak pernah ada. Penyesalan yang terlambat. Dia mencoba memelukku, tapi aku memalingkan wajah. Air mataku mengalir lagi, kali ini bukan hanya karena kehilangan bayi, tapi karena kehilangan rasa percaya pada suami yang seharusnya ada di sisiku di saat terberat. Aku janji akan berubah, Rin, aku janji, katanya sambil menangis. Aku menutup mata, merasa lelah. Terlambat, Rat. Janji itu nggak bisa mengembalikan anak kita. Kami terdiam lama. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Di dalam diriku, sebuah keputusan mulai mengeras. Keputusan yang akan mengakhiri semua ini, tak peduli seberapa besar dia menyesal nanti. Hari itu, aku mengubur bukan hanya bayi kecilku, tapi juga sisa-sisa harapan untuk pernikahan yang dulu kuanggap rumah. Malam itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Setelah dokter mengizinkanku pulang sore tadi, Raka membawaku kembali ke rumah dengan mobilnya. Sepanjang perjalanan, tak banyak kata yang keluar dari bibir kami. Hanya suara mesin dan sesekali deru kendaraan lain yang lewat. Aku duduk di kursi penumpang, memandang keluar jendela. Lampu-lampu kota berkelebat cepat, tapi rasanya seolah waktu berjalan lambat. Raka beberapa kali melirikku, mungkin ingin bicara, tapi urung. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk ke kamar dan menutup pintu. Aku ingin sendirian. Aku ingin meringkuk di kasur, memeluk bantal, dan membiarkan air mata mengalir tanpa harus ada yang melihat. Sekitar jam 10 malam, terdengar ketukan di pintu kamar. Rin, boleh aku masuk? Aku diam, berharap dia pergi, tapi ketukan itu terdengar lagi. Tolong, Rin, aku cuma mau bicara. Dengan enggan, aku membuka pintu. Raka berdiri di sana dengan wajah kusut, matanya sembab. Dia masuk pelan, duduk di kursi dekat meja rias, sementara aku tetap duduk di tepi ranjang. Jarak kami seperti jurang yang tak bisa diseberangi. Dia menarik napas panjang, lalu mulai bicara. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku rasa kamu berhak tahu semuanya. Aku menatapnya datar. Tentang Dina? Dia menunduk. Iya. Suara itu saja sudah membuat hatiku bergetar, antara marah, sedih, dan lelah. Awalnya, aku cuma kasihan sama dia. Suaminya kasar, keluarganya nggak peduli. Dia sering curhat, dan aku merasa ingin melindunginya.
Tapi lama-lama, aku jadi nyaman. Dan aku tahu itu salah. Tapi aku nggak berhenti. Kata-kata itu seperti pisau yang ditusukkan perlahan. Aku menggigit bibir, menahan diri agar tidak meledak. Aku nggak pernah berniat ninggalin kamu, Rin. Tapi, aku bohong kalau bilang aku nggak punya perasaan sama dia. Dina, dia ada di saat aku merasa kamu terlalu sibuk sama pekerjaan, atau ketika aku merasa kita udah nggak seperti dulu. Aku terkekeh pahit. Jadi, ketika kamu merasa bosan, solusinya adalah cari orang lain. Dia menutup wajah dengan kedua tangannya. Aku salah, aku bodoh. Dan aku bayar semuanya sekarang. Aku kehilangan anak kita, dan aku hampir kehilangan kamu. Aku menghela napas panjang. Rak, aku nggak cuma kehilangan anak kita. Aku kehilangan kamu jauh sebelum itu. Kamu nggak ada waktu aku sakit. Kamu nggak ada waktu aku butuh teman bicara. Kamu nggak ada waktu aku mau berbagi kabar bahagia. Dan sekarang kamu mau aku percaya lagi. Dia menatapku, matanya penuh air. Aku mau perbaiki semuanya, Rin. Aku siap putus hubungan sama Dina. Aku siap buktikan kalau aku bisa berubah. Aku menggeleng. Masalahnya, aku udah nggak yakin aku mau menunggu kamu berubah. Dia terdiam, seolah kata-kataku membuatnya semakin hancur. Setelah percakapan itu, aku meminta dia tidur di kamar tamu. Aku butuh ruang untuk bernapas. Malam itu aku berbaring lama, menatap langit-langit, mencoba memahami apa yang sebenarnya aku rasakan. Ada bagian dari diriku yang masih ingin memeluknya, tapi ada bagian yang jauh lebih besar yang ingin lari sejauh mungkin. Aku memikirkan bayi yang kini hanya menjadi kenangan. Mungkin kalau dia masih ada, aku akan berjuang lebih keras mempertahankan rumah tangga ini. Tapi kenyataannya, bayi itu sudah pergi, dan bersamanya, sebagian besar alasan untuk bertahan ikut hilang. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal. Raka masih tidur di kamar tamu. Aku membuat teh hangat untuk diriku sendiri, duduk di meja makan sambil menatap halaman belakang. Matahari mulai naik, tapi hatiku tetap terasa gelap. Di tengah keheningan, ponselku berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Mbak Rini, ini Dina. Aku minta maaf kalau sudah bikin masalah. Tapi aku rasa Mbak harus tahu, Raka semalam datang ke rumahku. Dia bilang kalian sedang renggang, dan dia bingung harus bagaimana. Aku nggak mau dia kehilangan keluarganya, Mbak. Tolong bicarakan baik-baik sama dia. Tanganku gemetar membaca pesan itu. Jadi, bahkan setelah pengakuan semalam, dia masih mendatangi Dina? Aku menutup ponsel, menahan napas panjang. Dadaku panas, bukan karena sedih lagi, tapi karena marah. Sekitar pukul 9, Raka keluar dari kamar tamu. Pagi, sapanya pelan. Aku menatapnya tajam. Kamu semalam ke rumah Dina? Wajahnya langsung pucat. Iya, tapi cuma sebentar, Rin. Aku mau pamit sama dia, mau nutup semuanya. Aku berdiri, menghentikan sarapanku. Kamu pikir aku percaya? Setelah semua yang kamu bilang semalam? Dia mendekat, mencoba meraih tanganku. Rin, dengar dulu. Aku menarik tanganku. Aku udah nggak mau dengar. Yang aku tahu, kamu nggak bisa dipegang kata-katanya. Kamu bilang mau berubah, tapi kaki kamu masih melangkah ke tempat yang sama. Dia terdiam, bibirnya bergetar tapi tak ada kata yang keluar. Hari itu aku menghabiskan waktu di kamar, mulai mengemas sebagian barang-barang pribadiku. Foto pernikahan kami di meja rias kupandang lama sebelum akhirnya kusimpan di dalam laci. Setiap barang terasa punya cerita, tapi kebanyakan cerita itu sudah terlalu menyakitkan untuk kuingat. Sore harinya, aku menulis surat singkat. Raka, aku butuh waktu dan jarak. Aku nggak tahu apakah kita masih bisa memperbaiki semua ini. Tapi aku tahu aku nggak bisa sembuh kalau tetap di sini. Tolong jangan cari aku untuk sementara waktu. Rini. Aku meninggalkan surat itu di meja makan. Menjelang malam, aku memanggil taksi online. Raka sedang mandi, jadi dia tidak tahu aku pergi. Aku hanya membawa koper kecil dan tas ransel berisi dokumen penting. Ketika mobil melaju menjauh dari rumah, aku menatapnya untuk terakhir kali malam itu. Ada rasa sedih, tapi juga kelegaan yang aneh.
Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa punya kendali atas hidupku sendiri. Aku belum tahu kemana langkah ini akan membawaku. Tapi aku tahu satu hal, aku tak mau lagi hidup dalam janji yang tak pernah ditepati. Udara pagi di kota kecil itu terasa lebih sejuk dibandingkan Jakarta. Disinilah aku memutuskan tinggal sementara, sebuah rumah kos sederhana di dekat sawah, milik Bu Ratna, teman lama almarhum ibuku. Kamar ini tak besar, tapi cukup nyaman untuk sekadar tidur dan menata hati. Hari pertamaku di sini kuhabiskan dengan berbenah. Aku menata pakaian di lemari kecil, menyusun buku-buku di meja, dan menggantung foto ibuku di dinding dekat jendela. Foto itu seolah memberi kekuatan baru, mengingatkanku bahwa aku pernah bertahan dari masa-masa sulit sebelumnya. Di tempat ini, tak ada yang mengenalku. Aku bukan lagi istri Raka, aku hanya Rini, perempuan yang sedang mencari arah hidup. Ada kebebasan aneh di situ. Aku bisa keluar tanpa khawatir bertemu orang yang tahu masalah rumah tanggaku. Bu Ratna menyambutku hangat. Ia tak banyak bertanya, hanya bilang, "Kalau mau cerita, pintu rumah saya selalu terbuka. Tapi kalau mau diam juga nggak apa-apa." Kalimat itu terasa seperti pelukan. 2 hari setelah pindah, aku mulai membantu Bu Ratna di toko kelontong miliknya. Awalnya hanya untuk mengisi waktu, tapi ternyata aku menikmatinya. Melayani pembeli, mengatur stok barang, dan menghitung uang kembalian membuat pikiranku sibuk sehingga tak terlalu sering memikirkan Raka atau Dina. Di sela-sela kesibukan, aku mulai menulis di buku catatan. Isinya campuran, curahan hati, daftar mimpi yang ingin ku kejar, hingga rencana keuangan sederhana. Menulis membuatku merasa punya tujuan, walau kecil. Namun, ketenangan itu tak selalu bertahan lama. Malam-malam sering menjadi musuhku. Ketika toko sudah tutup dan kamar menjadi sunyi, kenangan tentang rumah, suara Raka, dan tawa bayi yang tak pernah sempat kudengar kembali menghantui. Kadang aku bermimpi sedang menggendong bayi itu, lalu terbangun dengan air mata di pipi. Ada rasa kehilangan yang tak bisa benar-benar hilang. Suatu sore, ketika aku sedang menyapu halaman kos, Bu Ratna menghampiri. "Rin, tadi ada laki-laki tinggi datang. Tanya kamu. Tapi ibu bilang kamu nggak di sini." Hatiku langsung berdebar. Dia nyebut namanya? Bu Ratna mengangguk pelan. "Raka, katanya suamimu." Matanya kayak orang nggak tidur berhari-hari. Aku terdiam. Ada bagian kecil dari diriku yang ingin berlari dan memeluknya, tapi bagian lain berteriak agar aku tetap di tempat. Aku belum siap. Sejak hari itu, ponselku dipenuhi pesan dari Raka. "Rin, aku mohon, baliklah. Aku udah putus sama Dina. Aku tiap hari mikirin kamu. Kalau kamu butuh waktu, aku ngerti. Tapi tolong kasih aku kesempatan ngomong sekali lagi." Aku membaca semuanya, tapi tak membalas. Aku tahu, kalau aku membalas satu pesan saja, benteng yang susah payah kubangun bisa runtuh. 3 minggu setelah pindah, aku mulai ikut kelas kerajinan tangan yang diadakan di balai desa. Kegiatannya sederhana, membuat tas rajut, taplak meja, atau gantungan kunci. Tapi di sanalah aku bertemu Sinta, seorang janda muda yang kehilangan suaminya karena kecelakaan. Sinta tak banyak bertanya soal masa laluku, tapi tatapan matanya seolah paham. Suatu hari, dia berkata, "Kadang kita nggak bisa langsung kuat, Rin. Kadang kita cuma bisa bangun, hidup, dan berharap besok nggak seberat hari ini." Kalimat itu menempel di kepalaku selama berhari-hari. Sedikit demi sedikit, aku mulai punya rencana. Aku ingin menabung untuk membuka usaha kecil, mungkin kedai minuman atau toko pernak-pernik hasil kerajinan tangan. Aku juga mulai membaca buku-buku tentang kewirausahaan yang kupinjam dari perpustakaan desa. Masa depan itu masih samar, tapi aku merasa ada cahaya di ujung jalan. Suatu pagi, Bu Ratna menyerahkan sebuah amplop. "Dari Raka." Dia titip lewat teman. Tanganku gemetar saat membukanya. "Rin, aku tahu kamu marah. Aku tahu aku nggak pantas dimaafkan. Tapi aku cuma mau kamu tahu, aku udah bener-bener selesai sama Dina. Aku udah ganti nomor, pindah kerja, dan ikut konseling. Semua karena aku mau jadi orang yang pantas buat kamu. Aku nggak minta kamu balik sekarang. Aku cuma minta kamu percaya kalau aku sedang berusaha.
Aku akan tunggu kamu, berapa lama pun itu. Raka, Aku menutup surat itu perlahan. Ada kehangatan sekaligus rasa takut. Kehangatan karena dia tampak benar-benar berusaha, takut karena aku tak yakin bisa kembali dan mempercayainya sepenuhnya. Suatu sore, ketika aku pulang dari balai desa, aku melihat sosok familiar di tepi jalan. Raka. Dia tidak mendekat, hanya berdiri menatapku. Wajahnya lebih kurus, matanya sembab, tapi ada sinar tekad di sana. Aku berhenti beberapa meter darinya. Kamu nggak seharusnya di sini. dia mengangguk pelan. Aku tahu. Aku cuma mau lihat kamu baik-baik. Kami berdiri lama dalam diam. Lalu aku berbalik dan berjalan pulang, meninggalkannya di sana. Setiap langkah terasa berat, tapi aku tahu aku belum siap menghapus jarak itu. Bulan demi bulan berlalu. Aku mulai merasa lebih ringan. Luka itu belum hilang, tapi tidak lagi mengendalikan setiap langkahku. Aku belajar memasak resep baru, belajar membuat kerajinan yang lebih rumit, dan bahkan mengajar anak-anak desa membuat origami di sore hari. Ada kebahagiaan kecil yang tak tergantung pada siapapun. Dan itu membuatku sadar, aku tak lagi bergantung pada Raka untuk merasa utuh. Suatu malam, aku menatap bulan dari jendela kamar kos. Untuk pertama kalinya, aku memikirkan kemungkinan berbicara lagi dengan Raka, bukan untuk kembali, tapi untuk benar-benar menutup buku lama itu. Mungkin sudah waktunya berhenti lari, bukan untuk memaafkan sepenuhnya, tapi untuk membebaskan diriku dari rasa marah yang tersisa. Malam itu hujan turun deras, membasahi jalanan kecil desa. Aku duduk di kursi dekat jendela, memandangi air yang menetes dari atap. Suara hujan biasanya menenangkan, tapi malam ini justru membuat dadaku terasa sesak. Entah kenapa, aku merasa sesuatu akan terjadi. Ponselku berdering. Nama Raka muncul di layar. Aku menatapnya lama, jari-jariku ragu untuk menggeser tombol hijau. Sudah berbulan-bulan aku menghindari suaranya. Tapi akhirnya aku menjawab. Halo? Suara di seberang terdengar serak. Rin, aku di depan rumah Bu Ratna. Boleh kita bicara? Cuma sebentar. Aku menutup mata, menarik napas panjang. Ada dua suara di kepalaku. Satu bilang aku harus menolak, satu lagi bilang aku harus mengakhiri semua ini. Pada akhirnya, aku memilih keluar. Raka berdiri di bawah payung hitam, bajunya basah di bagian bahu. Wajahnya lebih tirus dibanding terakhir kali kulihat. Ada lingkar hitam di matanya, tapi juga ada tatapan yang tak lagi penuh ego seperti dulu. Kami berjalan ke pendopo kecil di pinggir jalan, tempat berteduh dari hujan. Aku duduk, dia duduk di seberang. Tak ada kata-kata selama beberapa detik, hanya suara hujan yang menemani. Rin, Raka memulai pelan, aku nggak akan minta maaf lagi karena aku tahu itu nggak cukup. Aku cuma mau bilang, aku nyesel, banget. Aku kehilangan kamu, kehilangan rumah kita, kehilangan bagian diriku sendiri. Aku menatapnya. Kamu baru sadar setelah semuanya hancur. Dia mengangguk. Iya. Dan aku nggak berharap kamu balik cuma karena aku nyesel. Aku cuma, mau kamu tahu, aku udah berubah. Aku ikut konseling, aku berhenti minum, aku belajar dengerin orang. Semua karena aku nggak mau jadi laki-laki yang sama lagi. Aku menarik napas dalam-dalam. Raka, aku percaya kamu berusaha. Aku lihat itu. Tapi aku juga berusaha, bukan untuk memperbaiki kita, tapi untuk memperbaiki diriku sendiri. Dan selama aku belajar mencintai diriku, aku sadar, aku nggak mau kembali ke titik di mana aku kehilangan siapa diriku. Matanya berkaca-kaca. Jadi, ini artinya, aku nggak kembali, potongku, suaraku bergetar. Bukan karena aku benci, tapi karena aku ingin kita sama-sama bahagia. Dan aku rasa, kebahagiaan itu nggak lagi kita temukan bersama. Raka menunduk, kedua tangannya meremas payung yang basah. Kalau itu keputusanmu, aku nggak akan maksa. Tapi terima kasih, karena masih mau ketemu aku, karena masih mau ngomong baik-baik. Air mataku jatuh. Terima kasih juga, karena akhirnya datang sebagai orang yang siap bertanggung jawab, walau terlambat. Hujan di luar semakin deras, seolah menegaskan bahwa ini adalah momen terakhir kami di jalan yang sama. Kami berdiri. Dia mencoba tersenyum, meski matanya merah.
Jaga dirimu, Rin. Semoga kamu ketemu orang yang bisa jagain kamu lebih baik dari aku. Aku mengangguk. Dan semoga kamu jadi orang yang bisa jaga siapapun yang ada di sisimu nanti. Kami berjalan ke arah berlawanan. Suara langkahku tenggelam oleh derasnya hujan, dan aku tahu, inilah akhir yang sesungguhnya. Hari-hari berikutnya terasa aneh, seperti ada ruang kosong yang dulu diisi oleh kegelisahan tentang Raka. Tapi kosong itu justru memberi ruang bagi hal-hal baru. Aku mulai fokus menabung, dan bersama Sinta, kami merintis usaha kecil menjual kerajinan tangan dan minuman herbal di pasar. Usaha itu tumbuh pelan-pelan, tapi stabil. Aku merasa hidupku punya arah yang jelas. Suatu malam, aku menulis surat. Raka, terima kasih sudah pernah mencintaiku. Terima kasih juga karena akhirnya melepasku. Kita bukan lagi pasangan, tapi aku harap kita selalu jadi bagian baik dalam cerita masing-masing. Rini. Surat itu kusimpan di laci meja, tak pernah kukirim. Karena surat itu sebenarnya bukan untuknya, tapi untuk diriku sendiri, tanda bahwa aku sudah benar-benar merelakan. 6 bulan kemudian, aku duduk di beranda rumah kecil yang berhasil kubeli dari hasil kerja keras. Dari sini, aku bisa melihat sawah membentang, dan matahari terbenam perlahan di ufuk barat. Aku menyeduh teh hangat, memandangi langit yang berubah warna, dan tersenyum. Hidupku tidak sempurna, tapi aku berdiri di sini dengan hati yang lebih kuat daripada sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya berantakan, aku merasa bebas.